Apa yang membuat Edi ditahan? Kita akan membahasnya bersama pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar. Pak Fikar, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, Pak. Oke. Ya, Pak Fikar, ini Edi Mulyadi ditahan pasal yang disangkakan kepadanya itu beragam. Ada undang-undang ITE dan juga ada undang-undang yang menyatakan kebencian kepada satu kelompok tertentu. Kalau Pak Fikar sendiri melihatnya seperti apa? Ya, kalau melihat dari perjalanan kasusnya, ya ini kan sudah menjadi wacana 2-3 hari sebelumnya ini ya, pernyataan Edi itu ya. Nah, itu kalau lihat itu sebenarnya lebih cocok pada undang-undang ITE ya, karena dia kemungkinan melalui melalui transmisi gitu, melalui elektronik gitu. Ya. Nah, karena itu lebih cocok itu. Kalau terkait dengan kebenciannya gimana Pak Fikar? Nah, gini, yang dia nyatakan kan sebenarnya sesuatu yang kalau nggak salah ada tempat jin buang anak gitu ya. Betul, Pak. Tempat jin buang anak gitu. Nah, itu seolah-olah menimbulkan perasaan melecehkan gitu loh kalau menurut saya. Lebih pada itu gitu. Oke. Nah, kalau kebencian itu didasarkan pada perasaan melecehkan saja, apakah kemudian nanti harus dibuktikan atau ada kelompok tertentu yang merasa dibenci atau bagaimana Pak Fikar? Iya, kalau menurut saya harusnya begitu, gitu ya. Artinya tindak pidana itu tidak semata-mata satu perbuatan saja yang berdiri sendiri, gitu, tapi juga ada korbannya atau ada akibatnya, gitu. Dan akibatnya itu yang nanti dibuktikan oleh jaksa tentu saja. Ya. Kenapa kemudian orang itu dituntut oleh pasal ini, gitu. Dan akibat itu harus dibuktikan oleh jaksa. Gitu. Dalam permintaan maafnya, Edi Mulyadi mengatakan bahwa frasa jin buang anak itu adalah menggambarkan jarak yang jauh, bukan menggambarkan suatu kebencian kepada satu tempat atau suku tertentu. Ini bagaimana Pak Fikar? Nah, ini nanti kan gini, terminologi tempat jin buang anak itu pernah saya dengar sejak saya kecil dulu. Iya. Dulu yang namanya Ancol atau Binaria itu waktu saya kecil disebut tempat jin buang anak gitu, karena memang tempat yang tidak pernah terjangkau oleh orang gitu, tidak pernah yang kemudian sekarang menjadi ramai dan seterusnya. Nah, jadi sebenarnya terminologi tempat jin buang anak itu dimaksudkan sebagai tempat yang masih sepi gitu, masih sepi dan belum dihuni oleh orang gitu. Itu maksudnya sebenarnya. Tapi sebenarnya itu juga sebagai ungkapan bercanda sebenarnya. Nah, tapi kalau sekarang kemudian dianggap serius, ya dianggap melecehkan, ya sangat mungkin umpamanya ada orang-orang yang tinggal di sana yang kemudian merasa daerahnya dilecehkan. Nah, saya kira itu yang harus dibuktikan oleh polisi ya, kalau sekarang kemudian diterapkan pasal itu gitu. Jadi tidak bisa, meskipun terminologi itu kemudian bermakna ganda. Di satu sisi ada yang menganggap itu sebagai candaan yang menggambarkan jauh, tapi ketika ada orang lain yang merasa terhina atau dibenci, ini kemudian bisa menjadi dasar untuk seseorang dikenai kasus hukum. Ya, penegak hukum dalam hal ini kepolisian menafsirkannya seperti itu, gitu ya, menafsirkannya seperti itu sudah menimbulkan rasa kebencian di dalam masyarakat. Itu yang akan dibuktikan oleh kepolisian. Nah, apakah itu terbukti atau tidak ya nanti tergantung di pengadilan, ya. Saya kira tergantung di pengadilan nanti. Tetapi sampai hari ini, ketika pada ranah penyidikan, kepolisian punya kewenangan untuk menafsirkan pasal itu, gitu. Sehingga kemudian dia memprosesnya dan bahkan melakukan upaya paksa penahanan dalam hal ini. Mana yang lebih didahulukan, undang-undang ITE-nya karena ada transmisi elektronik, atau menguatkan dulu benarkah ada kebencian dalam diksi atau frasa tersebut? Saya kira yang pertama dibuktikan oleh kepolisian adalah ungkapannya
Edi Mulyadi ini di dalam di dalam elektronik itu, ya, di dalam alat elektronik itu yang menjadi bukti utamanya itu, saya kira, ya. Karena kan kalau dilihat kan sebenarnya Edi ini hanya main di Twitter atau main di Facebook atau apalah, inti media sosial kan begitu, ya kan. Dia tidak ada lagi pernyataan di ranah yang lain gitu, maksudnya di satu diskusi, di satu pernyataan terbuka dan sebagainya. Tapi lebih di media sosial. Nah, karena itu yang saya kira itu yang akan dibuktikan oleh kepolisian. Banyak yang beranggapan undang-undang ITE ini seperti pasal karet yang kemudian bisa menjerat banyak pihak dan kemudian sangat lentur. Termasuk Presiden juga meminta jangan mudah untuk digunakan. Untuk kasus ini ternyata itu yang digunakan. Apakah ini untuk menenteramkan publik yang lagi marah atau bagaimana, Pak Fikar? Sebenarnya pertanyaan ini lebih cocok ditanyakan pada polisi, gitu ya, karena polisi yang mulai menerapkan undang-undang ini. Kita kan juga tidak mendengar ada orang melaporkan Edi ke kepolisian kan? Saya sendiri benar gitu. Ada yang melaporkan, Pak. Di Kalimantan ada beberapa kelompok, di Jakarta juga ada yang melaporkan. Oh, kalau ada yang melaporkan, artinya polisi menyimpulkannya dari sana, gitu. Berangkat dari laporan-laporan itu. Nah, saya kira begitu. Dengan adanya laporan itu kemudian bisa diartikan bahwa ada orang yang merasa dibenci oleh pernyataan dari Edi Mulyadi tersebut? Iya, secara real iya, karena orang itu kemudian melaporkan kan gitu. Tetapi apa itu cukup alasan untuk seseorang itu marah atau tidak? Nanti peranannya adalah keterangan ahli gitu. Apakah ungkapannya Edi Mulyadi itu cukup alasan untuk membuat orang marah gitu, ya? Kualifikasinya gimana? Nah, nanti itu ada saksi ahli itu nanti yang akan memperkuat itu gitu. Baik, kita tunggu pengadilan supaya kemudian menjadi jelas situasi atau kasus ini. Baik, Pak Abdul Fikar Hajar, terima kasih sudah berbagi di News Prime. Selamat malam. Terima kasih.